Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak, Kak Levi Nurlaila. Kakak biasa dipanggil Kak Levi. Kakak di sini dari mahasiswi STAI Bani Saleh yang melaksanakan praktik pengalaman lapangan keguruan di MI Al Khairiyah. Nah, kakak di sini mengajar di kelas 4. Baik, beranjak ke materi, di sini kakak akan memberikan materi tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Yuk kita simak pelajarannya. Nah, kita mulai belajar ya adik-adik di tematik kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran pertama dan kedua. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Yuk kita pelajari adik-adik. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Apa yang sedang mereka lakukan? Di gambar yang pertama ini, mereka sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Lalu di gambar yang kedua, yaitu mencintai lingkungan. Dan di gambar yang ketiga, yaitu membantu teman yang sedang kesusahan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Nah, ini adalah sifat yang baik ya adik-adik yang perlu kita contoh. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Nah, di sini ada hal baik yaitu peduli terhadap teman kita, peduli terhadap lingkungan. Itu adalah hal yang baik yang bisa kita contoh dari ketiga gambar ini. Sifat kepahlawanan juga ditunjukkan pada gambar di atas. Sifat kepahlawanannya apa ya? Yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Nah, sifat kepahlawanan yang pertama yaitu menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, menolong teman yang mengalami kesusahan. Nah, itu adalah sifat kepahlawanan berdasarkan gambar tersebut. Nah, apa tuh sifat kepahlawanan itu? Nah, hayo adik-adik kita pelajari. Di sini Kak Levi akan membacanya ya. Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan dilakukan juga oleh para diplomat yang berjuang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Dan perjuangan dilakukan juga oleh para pengelola surat kabar dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Nah adik-adik, jadi orang-orang tersebut yaitu pahlawan. Jika orang yang berani, berjasa, penuh pengorbanan, untuk siapa ya adik-adik ya? Untuk orang-orang di sekitarnya, untuk bangsa, untuk negara, untuk agama ya adik-adik. Lalu bagaimana kita sebagai murid untuk melestarikan sifat kepahlawanan itu? Adik-adik bisa mencontohkannya atau menunjukkannya dengan adik-adik ikut upacara ketika hari Senin, dengan belajar tekun juga, atau menghormati kepada guru dan orang tua. Itu adalah salah satu sifat dari kepahlawanan ya adik-adik.
Menolong orang lain dengan ikhlas, berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kalian menolong orang lain dengan ikhlas ya. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Mari kita pelajari bersama yuk adik-adik. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Purnawarman Raja Tarumanegara. Adik-adik dengarkan ya, Kak Levi akan bacakan. Kerajaan Tarumanegara berkembang pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Ia adalah seorang raja yang perkasa, sakti, dan memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dengan digalinya Sungai Gomati dan Sungai Chandrabhaga. Pembangunan Sungai Gomati dan Sungai Chandrabhaga dilakukan atas dasar musyawarah Raja Purnawarman dengan para pembesar kerajaan. Jadi ketika kerajaan Tarumanegara itu berkembang, pada abad ke-5 kerajaan itu memuncak kejayaannya adik-adik dan dipimpin oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini menganut agama Hindu aliran Wisnu. Hubungannya dengan para Brahmana berjalan dengan baik adik-adik dan ia merupakan seorang raja yang dikagumi oleh rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara pemberian hadiah kepada kaum Brahmana berupa 1000 ekor sapi. Wah, banyak sekali adik-adik. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara pada masa pemerintahan Raja Purnawarman meliputi Bogor, Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Perluasan wilayah Kerajaan Tarumanegara tersebut dapat dicapai karena Raja Purnawarman berhasil menyatukan rakyat dan para prajuritnya, sehingga dapat mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara adalah ada Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Cianten. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Nah, ini adalah ilustrasi dari tokoh Raja Purnawarman. Dia sangat gagah dan berani adik-adik. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, yang pertama, perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya, dan yang terakhir, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman itu apa ya adik-adik? Yaitu adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, adik-adik, di sini ada ilustrasi atau gambar yang pertama ini. Nih adik-adik lihat, yaitu tentang upaya Raja Purnawarman mengatasi banjir adik-adik. Apa aja nih ketika Raja Purnawarman mengatasi banjir? Bisa dilihat, dia memperbaiki alur dan memperdalam Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 300 km dari Bandung hingga Karawang. Di atasnya adik-adik lihat, melanjutkan pembangunan kanal Sungai Gomati, memperkuat tanggul Sungai Cupu yang mengalir sampai ke Subang, mengeruk dan memperkuat tanggul Sungai Gangga atau Setu Gangga di Cirebon. Wah, hebat sekali ya Raja Purnawarman. Lalu di sampingnya ada Candi Cangkuang dan telapak kaki Raja Purnawarman di Prasasti Ciaruten. Nah adik-adik,
Di sini gambar ini itu adalah peninggalan dari kerajaan Tarumanegara saat itu yang dipimpin oleh Raja Purnawarman. Nah, sampai saat ini juga Candi Cangkuang dan telapak kaki Raja Purnawarman masih ada loh adik-adik. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, ini adalah para pahlawan yang berjuang di Indonesia. Yuk adik-adik, kita sebutkan yuk. Dari yang pertama, ada Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh dari Aceh adik-adik. Kedua, Sultan Hasanuddin, Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa Taloh, Makassar. Yang ketiga, ada Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, ada Prasasti Ciaruten, peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor. Dan yang terakhir, Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Wah, adik-adik, banyak sekali ya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan oleh rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Nah, adik-adik, kita akan belajar sifat-sifat cahaya dengan melakukan percobaan berikut ya. Nanti adik-adik bisa melakukan percobaan ini di rumah masing-masing ya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Percobaannya itu menggunakan 3 karton tebal dan lilin, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Nih adik-adik gambarnya. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Nah, adik-adik, di sini lihat. Nah, nih ada panahnya ya. Nah, itu ketiga karton itu adik-adik bisa lihat di tengahnya ada lubang ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa cahaya itu merambat lurus karena kita bisa melihat cahaya lilin itu dari lubang-lubang karton yang dilubangi. Itu saat lubang-lubangnya diluruskan adik-adik, tapi pada saat digeser kita tidak bisa melihatnya. Dan kita tidak bisa melihat lilin itu menyala karena lubangnya tidak sejajar. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa juga coba di rumah dengan menggunakan senter. Ketika senter dinyalakan, cahayanya akan merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Ini adik-adik gambarnya. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih dan perhatikan apa yang terjadi. Nah, itu ya adik-adik, gelasnya letakkan di depan tembok. Lalu arahkan cahaya ke tembok berwarna putih yang melewati benda tersebut. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Adik-adik lihat ya. Nah, jadi untuk benda bening cahaya akan tembus, tetapi kalau benda gelap tidak akan tembus. Ini membuktikan cahaya
menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Nah, adik-adik lihat gambar di bawah. Ada dua cermin, lalu ada satu senter. Ketika satu senter itu dipantulkan ke satu cerminnya, nah di situ akan memantulkan cahayanya ke cermin yang satunya. Jadi dibuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan ya adik-adik. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Ini adik-adik gambarnya ya. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Nah, ketika kita melakukan percobaan ini, seakan-akan pensilnya patah ya adik-adik. Lihat coba di gambarnya. Padahal ketika kita tarik, pensilnya tidak patah, bahkan masih dengan keadaan utuh ya. Nah, ini yang disebut dengan cahaya dapat dibiaskan ya adik-adik. Di sini Kak Levi mau adik-adik coba ya di rumah. Di sini Kak Levi sudah kasih berkas percobaannya. Ada percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3, dan percobaan 4. Nah, adik-adik bisa coba ya. Di sini sudah Kak Levi contohkan di nama percobaannya dan tujuan percobaannya. Adik-adik tinggal diisi di alat dan bahannya. Tuliskan sesuai dengan alat yang dipakai adik-adik. Selamat mencoba. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat memantul. Yeay, sampai di sini adik-adik. Nah adik-adik, demikianlah video pembelajaran dari kakak. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.